Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Rawuh ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah dalam kesempatan menika kita manggi wekdal ingkang cukup nyaman, situasi cuaca kados ingkang kita tingali. Mungkin bagi sebagian tiang merawui majelis kados mengkaten menika dirasa cukup berat, tapi ternyata kita tetap mendatangi majelis ini. Inilah yang kiranya patut untuk kita syukuri. Seperti dalam penjelasan sebelumnya bahwa kenikmatan yang paling besar itu adalah ketika kita menganggap pengabdian-pengabdian yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala itu adalah kenikmatan. Kemudian kita bersyukur atas kenikmatan itu. Dengan cuaca yang seperti ini pula tentunya suhu yang kita rasakan cukup ngeten iki dingin apa sejuk ngeten iki. Sebatas mboten ketinggal ngedeni kita ungkapkan dengan sejuk. Meskipun sebenarnya berbeda antara dingin dan sejuk. Sejuk, seger itu sering diwastani sebagai suhu yang terasa nikmat, terasa nyaman. Sementara kalau dingin itu berbeda lagi. Tapi seperti inilah kehidupan. Kadang ada dingin, ada panas, dan ada sejuk. Semua datang dengan silih berganti. Dalam wilayah kerohanian, gambaran-gambaran seperti itu juga datang silih berganti. Kadang situasi yang kita hadapi itu menjadikan hati kita merasa senang, kadang menjadikan hati kita merasa gamang, kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa kebahagiaan di hati. Semua itu silih berganti, tapi kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketika kita bisa menyikapi setiap keadaan yang sedang kita hadapi. Ketika kita senang, bila kita tidak bisa mengendalikan diri, kita larut dalam kesenangan, maka akhirnya adalah kebinasaan. Begitu pula kalau kita sedang menghadapi situasi yang sulit, pelik, yang menyedihkan, kalau kita tidak bisa mengelola, maka itu juga akan menghancurkan. Sebaliknya, bila kita lebih siap dan mau mengendalikan setiap situasi, maka akhirnya yang kita dapatkan adalah kebaikan, dan kebaikan itulah yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan. Ini lanjutan doa sebelumnya. Sementara sebelum ini kita sudah cukup familiar dengan doa bangun tidur dengan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita ingin lebih panjang, Imam Ghazali memberikan kalimat-kalimat yang bila kita baca memang cukup panjang. Di antaranya wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. Ada kata hanifan dan muslima. Hanifan itu artinya condong, sedangkan musliman itu artinya tunduk. Terhadap agama Islam ini kita harus hanifan dan musliman. Mempunyai kecondongan, juga mempunyai ketundukan. Karena walaupun sudah memeluk Islam, belum tentu seorang manusia itu mempunyai kecondongan terhadap agama Islam. Kadang kita sendiri bahkan ya, di saat bertemu atau mungkin
di saat bertemu atau berkumpul dengan orang lain yang beda prinsip, kadang kita kehilangan kecondongan terhadap agama Islam yang sudah kita peluk ini. Ada orang yang kita anggap mempunyai pengaruh besar atau dia itu orang yang kita anggap sukses, kemudian dia mengkritisi salah satu ajaran Islam. Kadang kita terhanyut dalam kritik itu. Kadang kita kehilangan kecondongan terhadap agama Islam ini. Padahal agama Islam ini sudah kita yakini sebagai ajaran yang benar. Tapi ketika dikritik, kita nggak mempunyai tekad untuk membela. Padahal sering diajarkan kepada kita suatu lafaz yang berbunyi hanifan muslimah. Ini juga sering kita baca ketika kita membaca doa iftitah di dalam sholat kita. Dalam doa iftitah itu ada kalimat apa nih kok? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan ini perlu kita pahami, kemudian kita resapi, dan akhirnya menjadi pegangan di dalam kehidupan ini. Jadi terhadap agama Islam yang sudah kita peluk ini, kita harus meyakini bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang harus kita bela. Kalau kita bertemu dengan personal atau orang yang mengkritisi ajaran Islam, kita harus mempunyai tekad untuk membela. Kalau mengkritisi orang-orangnya, maksudnya orang-orang Islam, ya ini memang harus terjadi. Artinya orang-orang Islam sendiri memang harus dikritisi. Kalau ajarannya, kita harus meyakini bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sudah benar. Kalau kita menganggap ajaran Islam ini masih kurang, sama saja dengan melecehkan Allah Ta'ala. Karena ajaran Islam, kita harus bisa membedakan antara Islam dan orang Islam. Kalau ajarannya kita meyakini sebagai ajaran yang benar, tapi kalau orangnya memang manusia itu tempatnya salah. Kadang kita berbuat salah, kemudian kita bertaubat dan memperbaiki kesalahan itu. Dan kesalahan itu bisa menimpa siapapun, bukan hanya orang awam saja. Orang yang paling alim pun juga bisa melakukan kesalahan. Selain itu dalam Al-Quran juga ada ayat walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahkan ayat ini menjadi definisi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salah satu tanda orang yang bertakwa atau salah satu sifatnya orang yang bertakwa itu adalah ketika mereka melakukan kesalahan, mereka segera zakarullah katsiran, segera banyak mengingat Allah. Kemudian mereka memohon ampunan kepadanya. Jadi seperti inilah orang yang Islam. Ketika melakukan kesalahan, segera ingat Allah, kemudian meminta ampunan. Allahumma inna nas'aluka an tubi'isana fi hadzal yaum. Allahumma ya Allah, inna stune kula iku nas'alun sapa kula ka ing jenengan an tubi'isa ing yen to ngarahaken atau mbangkitaken sapa jenengan na ing kula fi hadzal yaum ing dalem menika dinten ila kulli khairin maring saben-saben kaapian. Wa na'udzulan nuwun reksa sapa kula bika kelawan jenengan utawa ing jenengan ing tuan an najtariha ing yen to nglampahi kula fi ing dalem hadzal yaum utawi menika dinten su'an ing Allah utawa dosa utawa perkara Allah au najurra utawa narik sapa kula hu ing su'an utawa dosa ila muslimin maring wong Islam au ya jurra utawa narik hu ing dosa sapa ahadun wong suci ilaina maring kita. Iki sak kalimatnya kepada Allah Ta'ala mulai dari awal waktu siang, yaitu di pagi hari, kita sudah memohon kepadanya untuk mengarahkan kita pada setiap kebaikan pada hari itu. Kadang kita
menyadari bahwa manusia itu sebenarnya hanya bisa memohon kepada Allah Ta'ala. Dalam banyak hal kita mempunyai pemahaman seperti itu, karena terlalu banyak yang kita angankan, sementara kita tidak mampu merealisasikan. Dan banyak hal yang terjadi pada diri kita itu tidak sesuai dengan yang kita angankan. Meskipun beberapa kesempatan membuktikan kepada kita bahwa yang kita dapatkan itu sebenarnya lebih baik daripada apa yang kita angankan. Dan sesuai dengan awal pertemuan hari ini, tadi kita membicarakan bahwa dalam kehidupan ini semua datang dengan silih berganti. Ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan, ada yang menjadikan tidak nyaman, ada yang memberi kenyamanan. Semua itu sebenarnya bukan inti dari segala urusan, karena yang menjadi inti itu adalah penyikapan kita. Kalau kita hidup dengan tidak dihampiri oleh ujian-ujian, itu nggak mungkin. Jadi umpama kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk tidak diuji, ini adalah doa yang tidak realistis. Ini doa yang tidak masuk akal. Karena kita ini diciptakan untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Untuk itulah Allah memberikan kita bekal berupa akal. Dengan bekal akal itulah kita diharapkan bisa menyikapi setiap keadaan. Kalau kita membiarkan nafsu kita mengendalikan, maka kita akan terpuruk dalam kehinaan. Pas senang membiarkan nafsu, maka kita akan melewati batas dan yang kita lakukan adalah kemaksiatan. Begitu pula dalam keadaan tertekan, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kalau kita tidak mampu bersabar, maka yang terjadi pada diri kita juga sama, kita akan terpuruk. Karena itu di awal hari, kalau di sini melihat konteksnya digambarkan pagi hari, di setiap hari kita awali dengan doa kepada Allah Ta'ala. Kita memohon kepadanya untuk mengarahkan kita pada setiap kebaikan. Karena kita juga berlindung kepada Allah Ta'ala untuk melakukan keburukan pada hari tersebut, atau kita menarik pada keburukan terhadap orang Islam, atau seseorang menarik kita pada keburukan. Ini komplit nih. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk mengarahkan kita, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita di dalam setiap kebaikan. Begitu pula kita tidak hanya memohon kebaikan saja, tapi kita juga berlindung kepadanya untuk terhindar dari setiap keburukan, atau jadi penyebab keburukan terhadap orang lain. Ini juga kita panjatkan kepada Allah Ta'ala di dalam doa kita. Jadi awake dhewe niki mboten egois, ora namung njaluk direksa teko keelekan, tapi awake dhewe juga nuwun direksa saking nopo ndadekne keelekan datang tiang pintu. Mungkin saja kita bebas dari keburukan, selamat teko keelekan, tapi kita menjadi penyebab keelekane wong liya. Ini mungkin saja terjadi. Karena itu sebelum terjadi kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan kalimat na'udzubika an najtariha fihi su'an au najurrahu ila muslimin. Nggih. Awake dhewe selamat, tapi lantaran awake dhewe umpamane nggih, lantaran keteledorane awake dhewe, kesembronoane awake dhewe, ana wong celaka mergo awake dhewe. Lah niki juga harus kita hindari, karena walaupun kita tidak melakukan keburukan, tapi kalau kita menjadi penyebab terjadinya keburukan terhadap orang lain, kita juga akan buruk. Awake dhewe melok elek. Begitu pula kita juga berlindung kepada Allah Ta'ala supaya tidak menjadi korban dari keburukan.
disebutkan dengan kalimat au yajurruhu ahadun ilaina. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari seseorang yang menarik aku pada keburukan. Awake dhewe enggak nglakoni elek, enggak dadi penyebabnya elek, tapi kena awu anget misalnya ngoten nggih. Gak melok elek, gak nyebabnya elek, tapi dadi napa? Kambing hitam. Atau kita menjadi korban dari keburukan. Ini juga kita mohonkan kepada Allah Ta'ala untuk terhindar dari keadaan seperti itu. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi. Kita mohon nas'alu nuwun sapa ingsun ka jenengan khaira hadzal yaumi ing kebagusane iki dina. Wa khairu malan kebagusane perkara fihi kang tetep ing dalem hadzal yaum. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum. Wa na'udzu lan londok sapa kula bika kelawan jenengan min syarri hadzal yaumi saking Allah nek iki dina. Wa syarri malan olone perkara fihi kang tetep ing dalem hadzal yaum. Ternyata doa-doa yang kita anggap sudah lengkap itu masih disempurnakan lagi. Nas'aluka khairu hadzal yaum. Aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan hari ini. Wa khairu ma fihi dan kebaikannya sesuatu yang ada di dalam hari ini. Kita berharap kepada Allah bukan hanya terhadap hari yang baik, tapi terhadap semua yang baik pada hari ini. Semua yang baik pada hari ini kita harapkan juga terjadi pada diri kita. Kita memohon itu kepada Allah Ta'ala. Mana'udzubika, karena di dunia ini selain kebaikan ada keburukan. Selain memohon kebaikan kepada Allah, kita juga harus memohon untuk dijauhkan dari keburukan. Kita minta dilindungi oleh Allah Ta'ala dari keburukan-keburukan. Karena itu kita ucapkan kalimat dalam doa kita, wa na'udzubika min syarri hadzal yaum. Aku memohon kepadamu atau aku berlindung kepadamu dari buruknya hari ini dan buruknya sesuatu yang ada di dalam hari ini. Jadi saben wong kan mesti ono apike, ugi mesti enten eleke. Terhadap kebaikannya kita mendapatkan manfaat, terhadap keburukannya kita dilindungi atau dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah niki nas'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma fi. Aku mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikannya sesuatu yang ada di dalam hari ini, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya hari ini dan buruknya sesuatu yang ada di dalam hari ini.